Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah keadaan saya ini sangat baik dan sehat. Saya di sini menjalani isolasi selama kurang lebih 10 hari. Saya hanya menunggu hasil keputusan dari kota apakah saya positif atau negatif. Kita belum tahu. Allah kuasa yang tahu. Jadi saya mohon doanya kepada semua saudara-saudara seiman saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, doakan saya semoga hasilnya negatif. Ya untuk semuanya, ya, jaga ibadahnya, sholatnya, ngaji dan zikirnya tetap bersama-sama. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita bisa bersama-sama menikmati dan menyaksikan bulan suci Ramadan dengan penuh berkah, senang dan gembira. Untuk orang-orang yang di luar sana, mohon doanya, tolong jangan percaya dulu dengan berita-berita yang ada, karena saya di sini juga masih menunggu hasil tes saya, apakah saya ini positif atau negatif. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya mendapatkan hasil negatif. Alhamdulillah keadaan saya di sini baik-baik, sehat, tidak ada mengalami gejala sama sekali. Alhamdulillah, ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman sekalian, semangat, tetap menjalankan sholat, ngaji, ibadahnya, apapun itu, lakukan kegiatan-kegiatan agama yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit, wabah-wabah ini, penyakit, segala ujian-ujian ini. Itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para sahabat-sahabat semua, ada suaranya? Insya Allah ada suaranya. Oke. Pemirsa, ya mohon maaf tadi kita lupa membuka mic dari mic, jadi sehingga tidak dengar di apa namanya di Oke, ya, sorry, mohon maaf. Ini malum podcast kita pertama, seri pertama, jadi kita agak grogi, sehingga kita tidak lupa membuka mute dari apa namanya dari HP ini, dari mic kita. Baik sahabat-sahabat semua. Kita sedikit delaykan, kita ulangi dikit sedikit. Ya. Kita ulang dari gejala-gejala tadi. Gejala bahwa ketika pulang dari Samarinda, kemudian di rumah itu gejala sudah ada waktu itu. Sudah ada. Memang gejala itu waktu dari gejala pertama diare. Dari Goa ke Balikpapan Samarinda, diare sudah hilang, sudah sembuh, sampai ke Kutai Barat selama 4 hari kita di rumah isolasi mandiri juga dari arahan kan. Muncul gejala batuk pilek yang pertama saya alami. Batuk pilek itu selama sekitar 1 mingguan itu di rumah. Batuk pilek ya. Terus muncullah keringat dingin, badan ini ngilu-ngilu semua badan ngilu-ngilu ya. Tidak seperti yang biasa saya rasakan. Tapi waktu itu curiga enggak bahwa saudara atau merasa ini kayaknya aku ini kena nih? Pertama enggak curiga sih, karena saya batasin lah dulu kan. Kalau lepas dari seminggu, wah ini bahaya nih saya bilang. Iya. Langsung saya hubungin keluarga, tolong hubungin dari pihak Puskesmas untuk mantau saya. Iya. Terus pihak Puskesmas datang langsung? Ya, menanggapi lah, pertama dari media gitu. Oh, media. Lewat HP gitu. Oh, gitu. Kemudian sudah melakukan memantau, minta pihak rumah sakit atau puskesmas untuk memantau. Terus langsung di rapid test? Belum. Kita dikasih obat dulu, lihat perkembangan. Iya. Obat dari awal sampai akhir atau habis obat belum ada perubahan gitu. Belum ada perubahan. Ya, belum ada perubahan. Kemudian ada informasi bahwa saya akan di rapid test, ya, di rapid test. Rapid test pertama kita belum dikasih tahu kabar itu. Belum dikasih tahu kabar. Itu tapi sudah dibawa di karantina belum? Belum, masih di rumah. Masih di rumah. Saya menjalani 14 hari di rumah. Nah,
yang kata orang, ini cerita-cerita uh, kita di Melak lah, di Spira. Waktu dijemput itu sebagai pasien COVID-19 itu sudah di rapid test, sudah positif. Iya, sudah positif. Oh, sudah positif. Cuma positif rapid. Iya. Rapid. Karena kan waktu itu untuk swabnya harus menunggu di Surabaya. Iya, harus menunggu di Surabaya. Surabaya tidak ada di sana. Katanya memang dramatis ya pada saat itu. Ini bahkan coba kita bayangkan waktu itu seluruh masyarakat itu tertuju kepada COVID-19. Nah, ketika misalnya saudara dinyatakan rapid test positif itu, apa perasaan saudara pada saat itu? Terutama saudara loh, kalau keluarga mungkin ya pasti juga lah. Kalau perasaan saya pertama sih biasa. Saya nggak percaya nih. Nggak percaya. Saya bukan kena COVID. Saya merasa kayak penyakit biasa aja ini. Iya. Biasa. Cuma setelah saya jalani kok nggak berubah-ubah itu kondisi badan saya. Biasanya saya pernah sakit ya paling 2-3 hari selesai. Nggak lama kelamaan saya mungkin curiga, kayaknya saya terpapar ini. Saya bilang gitu ya. Mungkin sudah merasa stres saya di sana. Timbullah perasaan tidak enak sudah kan? Ya, perasaan tidak enak sudah kita. Ya, jadi menurut cerita itu salah satu juga faktor itu stres juga pengaruh ya? Iya, stres pengaruh. Jadi ketika dalam perjalanan rapid test ke swab itu kita menunggu waktu itu stresnya itu bagaimana tuh? Luar biasa itu. Iya. Stresnya itu pokoknya nggak bisa kita tidur, nggak tenang dia tidur. Ya biasanya saya tidur itu Mbak Daisa sudah mulai masuk kamar. Tapi di sana kita jam 1, jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya, karena kepikiran kan kita. Iya. Jadi stresnya itu yang kita rasakan nih di dalam sana kan kita ditutup, dikunci dari luar. Ruangan rapat, sedikit lah ada udara. Yang bikin saya stres itu kalau terjadi apa-apa keluarga di rumah kita nggak bisa keluar. Nggak bisa, ya itu yang bikin saya stres. Ya, banyak pikiran kan. Dengan kondisi stres itu, kondisi badan memburuk atau biasa-biasa? Makin memburuk. Iya, memburuk. Itu faktor ya. Ya, itu hari ke berapa itu ya? Hari pertama, sampai hari ke-5 itu. Akhirnya saya bongkar itu. Pertama kan orang nggak ada yang tahu itu bahwa saya itu orang yang positif. Ya, saya pikir, saya bilang kan ini bukan aib. Ini penyakit sudah mendunia kan. Apa salah saya tampakkan diri saya? Ya, di medsos sekalian. Di medsos kan. Alhamdulillah setelah saya melakukan itu banyak dukungan dari teman, terutama saudara-saudara keluarga itu termotivasi buat saya sendiri. Akhirnya stres saya makin hilang. Ya, karena ada hiburan kan, semangat dari orang-orang yang belum saya kenal, cuma partisipasinya luar biasa mendukung. Nah, selama menunggu dari rapid test ke swab itu kan lama ya? Berapa minggu itu? Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, masa-masa menunggu itu apa yang dilakukan di dalam? Kan satu aja waktu itu ya? Orang lain tidak ada, cuma Jurian saja yang waktu hasil yang saya nyatakan positif positif pertama lah. Itu enggak ada aktivitas karena saya pertama memang enggak percaya itu saya kena gitu. Jadi aktivitas saya yang di sana tuh cuma ibadah, makan tidur gitu, enggak ada kegiatan olahraga. Gitu. Karena saya pertama memang enggak percaya gitu enggak ada percaya maksudnya masa sih saya kena COVID ini. Jadi enggak ada enggak ada kegiatan lah yang buat saya mau sehat gitu, mau sembuh. Terus setelah itu saya mendapatkan kabar bahwa saya positif COVID-19. Wah, saya bilang, betulkah saya ini positif? Saya bilang gitu. Akhirnya saya rubah gitu. Saya harus sembuh ini. Saya harus cepat pulang. Barulah saya melakukan aktivitas buat kesembuhan. Jadi seminggu pertama itu saya memang tidak ada kegiatan buat sembuh. Memang karena stres tadi ya? Stres tadi kan, maksudnya tidak percayalah saya kena ini, tidak percaya gitu. Setelah saya dikabarkan positif, baru timbul sudah pikiran saya harus pulang ini, saya harus sembuh, saya harus melakukan apa saja di sini. Terus kiat waktu selama itu, itu diobati kah atau dibiarkan saja waktu itu? Waktu pertama dikasih obat aja, obat-obatan. Maksudnya kan itu kan
dari hepatitis ke swab itu kan belum ketahuan itu. Iya, belum ketahuan, itu dia hanya dikasih vitamin dulu pertama. Vitamin aja. Ya, vitamin. Vitamin. Pihak rumah sakit ya. Iya. Setelah dinyatakan positif, barulah muncul obat-obatan yang buat ini. Iya. Jadi baru dipindah ke mana? Ke Pratama. Belum. Pratama ya. belum. Oh, belum. Berarti ke masih ke masih di HIS. Di HIS. Iya. Setelah di HIS langsung ke pertama di HIS. Terus sambil menunggu hasil lab saya itu, saya dipindahkan ke Dispora. Oh, Dispora. Iya. Itu Dispora sendirian aja itu? Dispora itu dalam satu kamar sendirian, cuma gabung sama teman-teman yang karantina di sana. Oh, yang karantina. Cuma teman-teman di sana memang sudah positif rapid kemarin. Sudah rapid. Ya, sudah rapid, cuma belum menunggu swabnya belum. Iya, baik. Berapa bulan waktu itu dari awal sampai akhir gitu. Artinya itu setelah dari Dispora pindah ke Pratama ya? Dari Dispora balik lagi kita ke HIS. Di HIS. Ya, balik lagi ke HIS. Setelah mendapat kabar saya positif, kembali lagi saya di HIS itu. Nah, disitulah saya betul-betul bersemangat untuk sembuh. Iya. Pokoknya ngelakuin aktivitas yang buat sembuh lah. Iya. Total itu kita 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari. Iya, lumayan lama ya? Ya, lumayan lah. Iya. Itu lama sembuhnya atau lama menunggu rapid test? Lama menunggu rapid test. Swabnya ya. Lama menunggu. Karena kan masih dikirim di Surabaya kemarin. Tapi sekarang kan sudah ada di Balikpapan, Samarinda, bahkan Kutai Barat sudah ada. Sudah sekarang. Ya. Alhamdulillah. Selama itu kan lama ya menunggu ya. Artinya yang tadi kondisi badan sakit, kemudian itu berapa lama itu dirasakan? Sekitar 20 hari. 20 hari. Iya. Jadi memang siklus 14 hari itu memang betul ya? Betul. Oh gitu. Jadi saya ngalamin batuk pilek itu selama 20 hari. 20 hari? Iya. Terus batuknya, pileknya juga enggak kayak orang biasa, enggak seperti biasa kita belendir. Lendirnya itu kadang merah, kadang kuning, kadang hitam lendir. Yang kita muntahkan itu. Iya. Sesak napas pernah enggak? Sesak napas alhamdulillah saya enggak ada. Cuma gejala batuk pilek itu. Iya. Tapi lama ya. Lama. Ya. Sampai 20 hari itu. 20 hari. Baru ada perubahan. Jadi setelah 20 hari baru sudah berubah ya. Iya, baru berubah sudah. Oke. Siapa saja sih yang selama ini memberikan support kepada saudara ketika awal? Tadi kembali ke tadi bahwa tidak mudah atau tidak beban moralnya begitu tinggi ya ketika seluruh masyarakat tertuju kepada siapa sih yang kena COVID ini. Di awal-awal itu ramai betul. Semuanya bagaikan ketakutan yang begitu dahsyat. Kemudian tentunya secara pribadi tadi sudah dicatatkan bahwa stres setelah itu dirasakan berminggu-minggu. Keluarga bagaimana kondisi saat itu? Ada kondisi keluarga bagaimana? Kondisi keluarga ya alhamdulillah sehat-sehat. Nah, maksudnya secara tekanan batin kan? Ya, tekanan batin sih pertama kan. Maksudnya enggak percaya juga gitu. Karena saya sempat 14 hari di rumah karantina. Mereka enggak nyangka gitu kok mereka biasa sehat-sehat aja gitu kan. Kita kan berbaur dalam rumah itu. Iya. Alhamdulillah juga pas keluarga itu dirapid sampai 2 kali ya hasilnya negatif. Alhamdulillah. Berapa kali swab? Rapid mereka? Enggak. Oh, rapid mereka ya. Rapid. Kalau tapi saya 4 kali. 4 kali swab. Iya. Berarti memang dinyatakan sembuh. Iya. Benar-benar sembuh baru dibolehkan pulang. Iya. Baik, selama sebulan lebih di sana. Jadi selain mungkin mengikuti rutinitas terapi dari pihak rumah sakit, mengisi kegiatan-kegiatan seperti itu diisi dengan kegiatan apa saja, Brian? Kegiatan yang pertama sih saya lari-lari dalam ruangan itu, ruangan selebar itu sendirian. Yang lain enggak boleh? Enggak boleh. Kita sendirian aja karena teman-teman kan masih positif rapid. Oh, kalau gitu sudah positif, sudah swab. Iya. Jadi enggak boleh digabung kan. Ruangan itu lumayan gede. Kita sendirian aja, jadi kita gunakan olahraga lah, lari-lari di sana, lari-lari. Itu setiap hari. Setiap hari itu pagi dan sore lari-lari, kita senam-senam, kita
manas-manasan gitu aja. Kegiatan yang saya jalan di sana. Itu secara fisik. Kalau secara rohani gini gimana? Aktivitas Jurian untuk yang tadi kan cerita bahwa betapa tertekannya, betapa stresnya, kemudian mulailah menerima kenyataan bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijalani, harus diterima bahwa mungkin ini jalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam saya lihat saya dengar juga sambil di sana banyak baca Quran. Iya, alhamdulillah. Kemudian menghafal Quran juga ya. Alhamdulillah. Jadi apa nih waktu itu kekosongan yaitu kalau jasad kan sudah olahraga dan sebagainya, ruhaninya gimana waktu itu? Ya saya banyak sedikitnya menghafal Al-Quran, juga bersolawat di sana biar hati tenang, bersolawat. Nyanyi boleh nggak? Ya nyanyi boleh. Sempat berapa bikin video nyanyi di sana buat hibur diri kan? Iya. Biar nggak stres lah. Iya. Nyanyi di sana buat video. Dikirim ke keluarga. Dikirim ke saya share semua. Jadi semua orang masyarakat di luar tuh kok sehat-sehat sudah kan? Ya alhamdulillah sudah. Berkat dukungan kalian saya stres saya sudah sedikit membaik. Nggak seperti yang pertama. Siap. Orang yang paling berperan penting menurut yang saat itu menurut Dinda itu siapa? Yang memberikan bahwa spirit ini bahwa saya harus kuat, saya harus harus sembuh, saya harus segera pulang. Ini orang yang paling berperan penting dalam masa-masa seperti itu siapa? Menurut ini yang dialami oleh saudara ini. Ibu sih pertama. Ibu. Iya. Ibu itu luar biasa memberi semangat kita tuh dari pagi kita sampai menjelang subuh dia standby nelpon saya. Setiap hari nelpon. Setiap hari. Nanyakan. Iya, nanyakan. Belum kalau saya nggak bisa tidur dia nelpon. Saya ingin dengar suaranya kan. Itulah saya peran yang sangat berperan penting lah itu ibu orang tua yang semangat. Yang kedua itu kakak saya sendiri yang setiap hari memberi saya semangat, memberi doa keluarga lah pertama. Itu katanya juga ngirim makanan, ngirim obat-obatan. Ada ngirim makanan itu dari orang tua sendiri. Tiba-tiba kan kalau di sana tuh bosan nih makan makanan yang disediakan di sana kan. Tapi makan tuh boleh aja sembarang makan. Boleh itu. Makan kesukaan Jurian apa? Makan kesukaan saya sih nasi goreng biasa. Nasi goreng, tapi diantarin nasi goreng. Iya, diantarin sama mama tuh. Setiap hari juga. Setiap hari kadang. Kalau saya betul-betul mau tuh kadang semingguan diantarin itu. Nasi goreng ya. Bikin cara saya biar tidak stres itu tuh ingat makanan orang tua, masakan orang tua gitu kan. Iya. Dimasakin sendiri lah itu. Iya. Masyarakat bagaimana? Dukungan masyarakat terhadap Jurian bagaimana waktu itu? Ya kalau masyarakat sih pertama memang luar biasa sih dukungannya, ada juga dari beberapa orang. Komunitas juga banyak ya? Banyak komunitas. Ada juga orang-orang yang datang yang sedikit buat saya makin ngedon. Ada cuma saya tanggapin biasa aja gitu. Karena banyak jutaan orang masih mendukung saya itu. Betul. Diambil artinya memang dalam masa-masa itu ada masyarakat yang memang waktu itu memberikan stigma yang negatif, tapi banyak juga yang memberikan support. Itu dialami. Tapi dalam secara nurani memang ini memang artinya ya sudahlah gitu ya. Memang tidak mudah memang pada itu. Di masa-masa waktu itu memang jangankan Jurian sebagai pasien kita yang di luar ini juga begitu, kekhawatiran dan sebagainya, stresnya tuh luar biasa. Jadi ini pengalaman dari kita semua. Selain obat medis, katanya juga ada obat-obat herbal yang dikirim dari luar. Itu banyak katanya, betul? Banyak sih obat-obat herbal yang dikirim dari luar itu.
Saya agak lupa juga sih obat-obat Yang herbal. sering diminum katanya apa itu? Saya lupa, waktu itu kan pernah ke rumah. Silaturahmi di rumah dengan ibu dengan kakak. Waktu itu dikasih jahe, Iya, kunyit, jahe segala itu. macam. Itu tiap hari itu ya? Ya tiap hari itu kebetulan saya setelah masuk di sana ada hikmahnya tuh. Ada hikmahnya, saya mendapatkan apa? Saya diangkat sama orang sebagai anaknya. Oh, orang mana itu? Orang mana? Orang mana itu? Sumber Sari kan suruh beliau tuh. Jadi dia lihat video saya itu kan, lihat video saya nangis gitu. Maksudnya kok bisa kamu kena anak gitu kan? Iya, jadi diangkat lah. Tapi ini orang yang dikenal Juran. Orang dikenal sih. Orang dikenal juga. Kenalnya sih pertama sama anaknya aja, enggak kenal sama orang tuanya, enggak kenal. Orang tuanya itulah yang menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Dan itu memberikan support setiap hari itu kasih pokoknya minum-minuman herbal itu dikasih diantar terus setiap hari, jamu, kunyit itu diantar. Setiap hari, bahkan makanan kita diantarin. Iya. Itu rutin ya setiap hari. Rutin. Tapi tidak dari luar dokter dibolehkan? Dibolehkan ya. Artinya kalau katanya obat dari rumah sakit itu banyak sekali ya? Banyak. Kalau total sih itu tiap hari makan berapa biji itu kira-kira? Hampir 5. Pagi 5, kadang 7, siang 5, malam 5. Kalau total sih ya, menurut perhitungan saya sendiri ini, dari awal saya masuk sampai saya pulang itu 170 bintir. Itu obat itu? Obat. Nggak jenuh kah waktu itu? Jenuh. Pertama makan obat, kok gini-gini aja, nggak ada perubahan. Iya. Baik sahabat-sahabat semua, bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berkomentar, kami persilakan untuk menulis di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada saudara kita Julian ini. Baik, sebelum kita rehat sebentar, kita dengarkan hiburan dulu ya. Sambil kita minum sebentar. Katanya agak haus-haus deh. Cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis sosiran kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu.
Baik, sahabat-sahabat semua, kita kembali lagi ke topik pembicaraan kita pada malam hari ini bersama saudara kita Jurean Hidayat, KBR 1 COVID-19 yang sembuh. Kemudian pada saat ini bersama-sama kita untuk melakukan aktivitas seperti bagaimana biasanya. Tadi kita sudah cerita banyak tentang pengalaman-pengalaman di dalam saat menjalani COVID itu. Ya. Kemudian pulang ke rumah persis sebulan 10 hari. Bulan 7 hari. Itu sebulan 7 hari. Ya, 7 hari. Kemudian apa perasaan waktu itu ketika dinyatakan itu 5 kali swab ya? 4 kali swab ya. Swab. Dari swab pertama sampai keempat itu jaraknya berapa ya? Lama enggak nunggunya? Lumayan, hampir 2 minggu. 2 minggu ya? Hampir 2 minggu. Kalau hitungan swab yang ada hasilnya itu 4 kali. Cuma ada swab 2 kali itu yang gagal. Oh, gagal. Ya, karena ada beritanya yang penerbangan yang dihentikan itu. Oh. Nah, itu. Jadi kita pertama di swab ketiga dengan 4 itu gagal. Maksudnya nggak bisa dikirim ke sana karena adanya penundaan penerbangan. Sambil nunggu lagi di swab lah kita lagi yang kelima dan keenam. Nah, yang 5 dan ke-6 itu yang saya mendapatkan hasil negatif. Ya. Oh ya, tentunya kan tidak sendiri kan, karena sendiri itu sekitar berapa minggu itu? Waktu sendiri saja. Sendiri itu 2 mingguan ya? Enggak juga, lebih malah. Ya. Setelah itu ke Dispora. Dispora itu hanya 4 hari deh. Terus itu kembali ke HIS. Kemudian di pertama enggak? Pindahkan ke pertama. Nah, di pertama ini kan banyak teman ya. Iya, di pertama. Cuma kita di ruangan satu juga. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Oh. Ya. Cuma yang enaknya di pertama kita jauh lebih enak lah. Oh gitu. Iya. Lebih. Pertama ruangannya sedang kecil, sesuai lah. Terus ada ventilasinya buat kita tahu kapan siang, kapan malam. Kalau di HIS kemarin itu betul-betul enggak ada betul-betul tembok, enggak ada cahaya. Jadi kita enggak tahu siang malam enggak tahu kita. Jadi lihat di HP, waktunya. Malam sudah ini. Siang. Iya. Jadi lihat di situ aja kita. Kalau sudah di Pratama kemarin agak tenang gitu. Karena kita ada sedikit jendela, jadi kita tahu ini siang, ini malam. Oke. Terus bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang mungkin kan satu grup kan? Iya, satu grup. Mungkin kenal, ini ya, sama rombongan semua. Satu rombongan kan? Rombongan. Klaster itu ya, klaster goa itu. Jadi ada berapa waktu teman yang satu yang pas di pertamanya nih? Oh, pertama itu banyak sih, kurang lupa juga saya. Banyak. Tapi yang dikenal itu yang paling akrab semuanya. Iya, karena jamaah memang satu jamaah kan, teman-teman juga kan. Iya. Jadi yang paling akrab di antara itu kan pasti ada. Yang ada sih. Siapa itu kira-kira? Aldi, Samsul, ya itu yang paling. Tapi waktu di sana bisa komunikasi nggak? Bisa, lewat HP kita pelan. Nggak bisa misalnya kayak nggak bisa. Misalnya bisa. Berayaan di situ di kamar satu. Jauh jaraknya itu kamarnya. Terus kita dikunci juga dari luar. Jadi kalau ada perlu sesuatu tinggal hubungin ya di luar itu. Oh, di luar. Ya karena di ruangan itu sudah ada ditaruh nomor HP juga kan. Jadi kalau kita perlu, terus ada CCTV juga. Lengkap lah fasilitasnya. Ya, lengkap lah fasilitas TV, dari kipasnya, lengkap lah fasilitasnya. Iya. Oke. Mungkin ada pengalaman yang buruk lah selama di sana itu. Apa kira-kira yang menurut Jurean ini? Artinya ini yang sampai saat ini membekas lah. Mungkin kita tidak bisa dilupakan lah gitu bahasanya gitu. Jadi selama pertama sampai sebulan 7 hari itu selama di sana, yang paling menurut Jurean yang paling membekas. Artinya ini tidak bisa dilupakan itu apa, peristiwa apa di dalam itu kira-kira? Peristiwanya apa ya? Kalau peristiwa kayak itu tuh banyak sih yang kita membekas dalam diri kita nih masih. Itu jadi sedikit, hikmah akhirnya. Iya, akhirnya jadi hikmah sendiri. Jadi hikmah dalam kehidupan akhirnya. Yang paling ini bukan yang kira-kira yang paling
membekas itu kira-kira? Misalnya contoh, ada kan orang kan kalau lagi terpuruk itu macam-macam yang dilakukan, ya kan begitu? Iya. Apakah misalnya dia terus meratap gitu, terus misalnya kalau kita nih kan biasanya kalau saya ya, saya kalau ketika begitu kan, ya namanya kita sekuat apapun pasti kita akan rapuh gitu bahasa gitu. Nah, dalam posisi seperti itu tuh yang mungkin menurut Jerian itu di saat posisi apa gitu, yang ketika misal kita aku ini sudah tidak berdaya lagi dalam artian udah pasrah segala macam, sudah segala macam, itu di saat-saat apa gitu? Ya di saat-saat kita mengadu gitu ke mengadu itu betul-betul kita kenapa di situasi kayak ini, ujian gini saya baru dekat gitu. Iya. Baru dekat lagi sama yang Maha Kuasa, betul-betul dekatnya luar biasa. Seperti kita nih seperti nggak bisa lupa anunya. Iya, susah lah di iya. Artinya suasana kebatinan itu makin ya. Artinya kata orang Allah tuh dekat betul ya. Jadi betul-betul nangis aja kerjaan tiap hari, nangis ya Allah, kapan saya pulang gitu. Iya. Kapan saya pulang gitu aja betul-betul. Tapi sholat malam setiap malam. Alhamdulillah. Baca Quran siang malam. Alhamdulillah selama di sana khatam. Alhamdulillah. Berarti satu hari satu juz berarti? Iya, satu hari satu juz. Masya Allah. Saya niatkan. Iya. Dari awal kan. Alhamdulillah. Luar biasa. Tentu itu paling membekas kan, akhirnya sampai saat ini gitu, bahwa kita ini memang tidak berdaya. Iya, tidak berdaya. Hanya makhluk Allah yang kecil begitu. Allah ini Maha Kuasa lah. Iya. Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Sehingga kita tidak berdaya kan waktu itu, kan hanya mengadu kepada Allah. Sholat, menangis, sholat menangis itu aja itu ya. Jadi akhirnya menjadi energi positif. Memberikan semangat dan sebagainya. Membangkitkan semangat diri sendiri sih. Pada saat itu. Iya. Karena mau ngadu ke siapa lagi kan gitu. Kalau mengadu kepada manusia hanya bisa semangat lah gitu. Iya. Cuma kalau mengadu sama Allah tuh memang hati kita tenang gitu. Iya. Jauh punya lebih tenang gitu. Kalau sudah mengadu sama Allah jauh lebih tenang. Iya. Kemudian pengalaman buruk di luar kira-kira yang Jurian dengar lah tentang cerita-cerita masyarakat gitu. Ada enggak waktu itu dengar? Sangat banyak. Tapi ditanggapi enggak? Enggak, saya cuek aja. Iya, cuma dari keluarga lah yang banyak nanggapin tuh. Kalau saya pribadi memang enggak ngurus itu. Saya hanya fokus supaya kesembuhan saya aja, biar enggak mengganggu imun saya. Iya. Karena kalau stres nanti makin dia. Karena tadi dari awal diceritakan seminggu itu karena stres imun turun imun kondisi makin buruk. Iya. Ini pengalaman bagi kita semua. Tadi kan bisa nyanyi di sana ya. Tapi boleh ya nyanyi di sini? Boleh, bahkan teriak-teriak. Dengaran sama penjaga-penjaga di luar. Tapi enggak dimarahi? Enggak, malah mereka masuk ketawa gitu. Bagus. Oh iya Pak. Iya. Apa membuat hiburan diri sendiri aja. Iya. Karena enggak ada teman gitu kan. Kalau ada teman kita bisa lah enak cerita-cerita. Gitu. Kalau tim medis itu selama karantina segala macam itu menurut Julian bagaimana waktu itu? Tim medis luar biasa lah berjuangnya. Iya, luar biasa. Pokoknya setiap waktu ada. Saya perlu Pak, ini perlu nih Bu, langsung datang. Ya, pelayanannya yang luar biasa. Artinya kalau Kutai Barat itu sudah sangat luar biasa ya. Luar biasa. Artinya kita beri apresiasi kepada tim medis dan para perawat yang merawat. Kan penuh risiko juga kan mereka kan. Tapi mereka kalau ingin ketemu Jurian atau apa itu hanya orang-orang tertentu saja atau Jurian yang keluar atau mereka langsung mereka yang masuk ya? Mereka yang masuk. Atau misalnya di ruang tersendiri enggak, memang di dalam ruangan saya sendiri mereka yang masuk. Dan mereka juga masuk hanya di pintu. Ya, bertahan di pintu aja. Ngobrolnya saya di kasur, mereka di pintu. Oh gitu. Baik.
Baik, ini tadi ada permintaan dari, ini ada pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan, tapi nanti ini dari Dek Marsiah, ini dari Kutai Kartanegara. Jadi nanti kita akan tanya setelah inilah pertanyaannya kan jawab. Nah, kemudian pulang ya dari mulai awal sampai sebulan 7 hari itu pulang ke rumah, tentunya kan suasana kebahagiaan segala macam sudah terbayang. Orang yang pertama kali menjemput itu siapa? Menjemput saya dari sana. Dari sana. Saya pulang sendiri. Itu diantar atau? Ya, diantar sama petugas. Petugas. Iya, diantar. Nggak ada yang jemput. Nggak ada. Memang kemarin disuruh kalau ada pihak keluarga mau menjemput silahkan, cuma saya larang dulu kan. Biarkan ya, petugas saja karena petugas safety. Ya, jadi aman lah itu kan. Iya. Saya mengikuti waktu itu ketika Jurian dinyatakan sembuh dan pulang. Itu dramatis sekali. Iya. Keluarga itu menyambut dengan sukacita. Iya. Bahkan Jurian bersimpuh menangis di depan di pangkuan ibu. Iya. Nah, itu nangis apa waktu itu tuh? Ya, rindu lah. Rindu ya, sebulan ya. Karena kalau saya memang dari kecil kan memang akrab dengan ibu tuh memang jauh. Dari kecil memang enggak bisa jauh saya. Iya. Enggak bisa. Makanya kalau mau bepergian jauh tuh yang baru ke Goa itu. Ya. Sebelumnya saya enggak pernah pergi jauh. Termasuk anak mami juga ya. Memang dekat betul sama ibu. Iya. Saya lihat di video, cuma saya mau tampilkan. Iya. Tapi saya lihat live oleh teman di keluarga Jurian juga waktu itu. Kita jadi terharu waktu itu melihat, Masya Allah, kemudian suasananya begitu bahagianya dan sebagainya kan. Saat ini ya setelah dinyatakan sembuh, ini kita kembali ke pertanyaan dari Marsiah Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ini pertanyaannya, apakah habis dinyatakan sembuh dari COVID masih ada agak takutkah orang mendekat Jurian? Sangat banyak. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Banyak yang takut? Banyak, karena sudah tahu kan, apalagi saya sudah sedikit banyak sudah dikenal sama orang bahwa saya adalah pasien KBR 1 kan. KBR 1. Jadi kalau ketemu tuh kadang jaga jarak juga. Pengalaman yang pertama sih waktu pengalaman pertama gimana setelah pulang tuh kan memang setelah pulang saya di rumah aja tuh. Berapa hari itu? Sampai lebaran itu 14 hari ya? Sekitar 14 hari itu saya di rumah aja tuh. Terus tibalah lebaran. Jadi pengalaman itu yang buat saya nangis itu ketika sholat Idul Fitri di masjid. Ya, di masjid. Ketika saya datang, memang saya pakai masker kan, enggak semua orang kenal, belum kenal. Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Itu keluar rumah. Keluar rumah itu. Pas sholat Idul Fitri itu. Idul Fitri kan. Masuklah ke dalam ruangan masjid itu. Pas saya mau sholat sunnah, buka masker. Ada yang tahu? Ada yang semuanya tahu langsung bubar semua. Padahal saya jaraknya sudah jauh. Itulah saya buat. Waktu saat begitu tuh gimana perasaan Jurian? Sedih betul. Mau pulang tanggung juga kan? Iya, mau pulang tanggung. Yang buat saya sedih pertama sih yang menjauh itu orang-orang saya kenal semua. Iya, bukan orang-orang yang tidak saya kenal, orang saya kenal semua kok gitu jaga perasaan saya. Nah, maksudnya itu ketika pas mau takbir enggak? Enggak, belum, waktu datang. Baru datang masjid. Ya, mau datang masjid kan, mau saya sholat sunnah dulu saya pagi tuh. Pas datang, bersejadah, buka masker kan karena emang agak susah bernapas kan saya. Iya. Pas mereka lihat langsung semuanya bubar semua langsung. Dalam kondisi sampai selesai sholat itu sudah? Iya, sendirian saya di bagian di samping itu. Agak lumayan jauh lah mereka ngejauh. Berapa meter itu kan? Hampir 5 meter lebih. Kayak sendirian aja. Sendirian deh saya di situ. Kebetulan kan dalam ruangan masjid itu sudah penuh, jadi saya sholatnya di terasnya. Iya, situ saya betul-betul ngerasain panasnya sendirian, betul-betul sendirian. Yang lain sudah bubar semua. Cari posisi lain. Itu pengalaman pertama keluar dari maksudnya dari rumah. Dari rumah. Ya. Kalau saat ini gimana itu? Kalau saat ini ya alhamdulillah sudah mulai berani. Masyarakat udah berani ya. Ya mulai berani, sudah malah enak, malah
bertanya gitu, gimana sih Kiat-kiatnya. gimana sih bisa sembuh, apa sih pengalaman di sana gitu, cerita-cerita apa sih obatnya yang bisa sembuh, ya saya bagi-bagi cerita pengalaman. Ya, itu tadi di Emersiah ya. Jadi pengalaman beliau, jadi pertama kali keluar dari rumah, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian orang jauh-jauh pengalaman ini ya baru ketemu jadi jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Luar biasa, Masya Allah. Baik, ini pertanyaan yang berikutnya, apa kiat-kiat agar tidak terinfeksi lagi, ya? Jangan sampai kena lagi tuh, apa kiat-kiatnya? Mungkin ada diberi dokter atau kiat sendiri dari. Ini pertanyaan dari Pauji Azhar. Ini saya kurang tahu dari mana nih bilang ini. Dan bagaimana pesan kepada pasien yang sedang berjuang dalam kesembuhan terhadap COVID? Misalnya kan masih teman-teman kan masih ada nih tinggal waktu itu. Apa waktu itu? Maksudnya? Kiat-kiatnya agar tidak terinfeksi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kan pesan-pesan apa yang disampaikan agar teman-teman lain juga cepat sembuh gitu. Pertama sih jaga kesehatan juga, pertama kan banyakin minum air putih pertama, terus sering-sering olahraga, terus ya cuci tangan, berwudu lah kalau lebih bagus, berwudu, terus menggunakan masker juga, jaga jarak aja lah. Iya. Kita hampir closing ya. Kepada pemirsa, kita hanya bincang-bincang, kita jadwalkan 30 menit, kita sudah, karena tadi ada delay sedikit, kemudian ada teknis gangguan mic. Saya pikir tidak ada lagi yang bertanya. Kita ingin di closing ini oh iya betul belum dijawab, kita closing. Ini ada pertanyaan dari Jakarta nih. Ya, malahan dari abang saya di Jakarta, Bang Gozali. Herbal yang dibuat model jamu ideal minum berapa kali sehari jamunya itu? Kemarin itu yang dikasih oleh sehari 3 kali. 3 kali. Itu selama sebulan? Enggak. Selama 20 hari. 20 hari minum jamu terus. Minum jamu terus. Iya. Ada pengalaman keluarga sudah nyatakan sembuh, tetapi sampai detik ini lingkungan masih tidak mau berhubungan dan dengan si pasien tadi sudah diceritakan. Ya. Tapi sekarang sudah clear ya. Sudah clear. Masyarakat sudah mulai. Bahkan daerah-daerah jauh juga sudah mau ya. Iya, sudah mau. Ya, salah satunya kita bisa mengundang jurian, membuktikan kepada masyarakat banyak halayak. Ya, kami ya ketika jurian dinyatakan positif oleh COVID waktu itu, orang yang kedua datang di rumah jurian itu adalah kami. Iya. Ya, mungkin cerita kakaknya ya. Saya kirim beberapa makanan dan sebagainya. Dan saat ini, hari ini kita mengundang jurian bahwa memberikan kepada masyarakat bahwa kita tidak ada lagi bahwa ketakutan dan sebagainya. Apalagi kalau sudah sembuh itu biasanya tidak lagi terinfeksi lagi. Imun sudah terbentuk. Jadi tidak perlu ditakuti lagi. Cuma ya tetap jaga. Jadi jaga protokol COVID. Tetap ikuti protokol lah. Sebelum kita closing, mungkin jurian ada menyampaikan kiat-kiat atau pesan-pesan kepada masyarakat atau kepada kami yang saat ini. Apa kira-kira pesan-pesan moral ini, pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat banyak? Sri langsung ke kamera. Ya. Pesan-pesannya nih, yang pertama lah kita tetap jaga ibadah, karena ibadah itu udah nomor 1 tuh. Tetap jaga ibadah, kita jaga kesehatan, patuhi anjuran-anjuran dari pemerintah, kita taat. Takut boleh, cuma jangan berlebihan. Takut itu boleh, cuma jangan berlebihan. Terus apa lagi ya?
Enggak, grogi ya. Grogi. Padahal ini studio kecil aja. Iya. Yang intinya bahwa jangan takut berlebihan. Jangan takut berlebihan lah. Iya, takut boleh cuma jangan berlebihan. Karena itu akan justru akan menurunkan imun kita. Ini pesan moral. Memang sangat terasa ya kalau kita ketakutan berlebihan itu akan membuat kita stres dan sebagainya. Baik pemirsa semua, sebelum kita closing, kita minta saudara Jurian untuk katanya bersolawat-solawat. Nah, kita ingin dengarkan suara merdunya. Ini banyak request tadi mengatakan, ayo dengarkan suara solawatnya Jurian. Ya, kita dengarkan. Ini terserah aja nih, mau berapa salawat disilahkan dulu. Dua. Iya. Baik, sahabat-sahabat semua, kita dengarkan sebelum kita closing acara ini, kita dengarkan lantunan salawat dari saudara kita Jurian Hidayat. Dipersilakan ya. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya jal jalali wal ikram. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, merdunya suara. Ini dinyanyikan pada saat di ruangan. Di ruangan. Itu menghibur diri, salawat, ada banyak bersolawat. Baik. Itu salawat. Ya, untuk challenge yang terakhir, Jurian mau nyanyi lagu apa ya? Kita Bidadari Surga, hafal? Insyaallah. Bidadari Surga ya. Sudah ada calon ini? Kalau calon sih belum. Umur berapa? Umur berapa sih? Umur 21. Kalau saya lu nikah umur 22. Insyaallah lah, semoga kalau calonnya ada bayang-bayangan sudah ada bayang-bayangan. Pemirsa, kita doakan saudara kita Jurian ini menemukan jodohnya. Insyaallah, saya yakin kalau orang baik jodohnya akan baik. Insyaallah. Jadi di penutup ini beliau akan menyanyikan lagu Bidadari Surga. Oke ya. Redakan ngilu dengan Sensodyne Repair and Protect dengan formula khusus yang mengandung teknologi Novamin pembantu. Hafal ya? Coba. Kalau nadanya masuk. Oke. Ini saya lihat Jurian nyanyi di Instagram lagu ini. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga
kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, dusta mampir bertahta. Inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Masya Allah, luar biasa, suaranya luar biasa. Jadi semoga setelah ini saudara Jurian, kita doakan menemukan bidadari. Amin, amin ya Allah. Tadi sudah ada bayangan kita ya, tinggal jangan lupa undangannya nanti. Insyaallah. Baik sahabat-sahabat semua, demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama Jurian Hidayat, saudara kita, untuk kita ambil pelajaran, kita ambil ibroh dan sebagai motivasi kepada kita. Jadi ada beberapa pesan yang penting yang dari cerita awal sampai akhir yang disampaikan oleh saudara tadi, bahwa itu menjadikan kekuatan bagi kita untuk semua. Baik sahabat-sahabat semua, dari saya cukup dan sampai bertemu kembali nanti di bincang-bincang berikutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada saudara Jurian. Ya. Dan untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.